Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Hakiki, dosen pengampu mata kuliah Hukum Media Massa, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada pertemuan ini, saya akan melakukan pemaparan mengenai PDD UKPT pengajaran mata kuliah Hukum Media Massa sebagai syarat pengajuan serto saya. Dunia media massa saat ini berkembang sangat cepat, dari media cetak, penyiaran, hingga platform digital dan media sosial. Perkembangan ini membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan hukum dan etika yang kompleks. Mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa memahami kerangka hukum yang membentuk dan mengatur ruang media, termasuk hak-hak pengguna, batasan kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab hukum pelaku media. Dalam perkuliahan ini, para mahasiswa akan menggunakan 3 buku pendamping utama dalam mata kuliah Hukum Media Massa. Yang pertama ialah Electronic Media Law and Regulation. Buku ini merupakan fondasi penting untuk memahami aspek hukum yang mengatur media elektronik, termasuk radio, televisi, dan media digital. Di dalamnya, para mahasiswa akan menelaah topik-topik seperti lisensi penyiaran, sensor konten, hak siaran, serta tanggung jawab hukum lembaga penyiaran. Buku ini akan membantu para mahasiswa melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum bekerja dalam dunia media yang terus berkembang secara teknologi dan komersial. Lalu yang kedua adalah Trends in Communication Policy Research, New Theories, Methods, and Subjects. Buku kedua ini memperkenalkan para mahasiswa pada penelitian kebijakan komunikasi terkini dengan pendekatan teori dan metodologi baru. Di tengah perubahan yang cepat dalam sistem media global, buku ini memberikan kerangka berpikir kritis. Bagaimana kebijakan media diteliti? Apa saja aktor kebijakan yang berperan? Dan bagaimana pendekatan multidisiplin digunakan dalam riset komunikasi kontemporer? Ini akan sangat berguna untuk mahasiswa yang ingin memahami kebijakan media sebagai medan riset akademik dan advokasi kebebasan berekspresi. Lalu yang ketiga adalah Media Reform, Democratizing the Media, Democratizing the State. Buku ini menawarkan perspektif progresif tentang pentingnya reformasi media dalam membangun demokrasi. Dinyatakan bahwa reformasi media bukan sekadar memperbaiki konten atau teknologi, tetapi juga mengubah relasi kuasa antar negara, pasar, dan masyarakat sipil. Buku ini akan membuka diskusi penting dalam kelas tentang kepemilikan media, independensi redaksi, serta peran publik dalam pengawasan media. Ketiga buku ini akan menjadi jendela dunia yang membantu para mahasiswa melihat praktik hukum media, riset kebijakan komunikasi, dan agenda reformasi dari berbagai belahan dunia. Mahasiswa diharapkan aktif membaca, mencatat poin penting, dan mendiskusikan isinya dalam presentasi dan tugas kelas. Dalam perkuliahan hukum media massa, para mahasiswa akan menempuh perjalanan intelektual yang memadukan pemahaman hukum, teknologi, dan dinamika budaya digital. Terdapat 4 capaian pembelajaran utama yang menjadi fokus pembekalan selama 1 semester ke depan. Pertama, mahasiswa akan memahami konsep dan sejarah hukum media massa, mulai dari regulasi pers di masa cetak hingga perkembangan hukum dalam era internet. Para mahasiswa akan melihat bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan teknologi komunikasi yang sangat cepat dan mengapa pemahaman ini penting dalam menjawab tantangan media massa kini. Lalu yang kedua, mahasiswa diajak untuk mengeksplorasi pengaruh teknologi media digital terhadap perilaku dan budaya masyarakat. Para mahasiswa akan membahas bagaimana media sosial membentuk opini publik, memunculkan budaya viralitas, dan menggeser cara masyarakat berinteraksi serta mengakses informasi. Lalu yang ketiga, para mahasiswa akan mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang muncul di ruang digital, seperti penyebaran disinformasi, praktik doxing, hingga penyalahgunaan data pribadi. Capaian ini penting agar mahasiswa tidak hanya mengenali permasalahan, tetapi juga mampu menempatkannya dalam konteks hukum dan etika komunikasi. Yang terakhir, yang keempat, mahasiswa akan dilatih untuk menganalisis secara kritis berbagai kasus hukum dan fenomena sosial digital dengan menggunakan perspektif hukum dan budaya. Dengan kemampuan ini, diharapkan mahasiswa bisa memberikan argumentasi hukum yang tajam dan relevan terhadap berbagai persoalan media, baik dalam ruang akademik maupun profesional.
Empat capaian inilah yang akan menjadi kompas para mahasiswa dalam menjelajahi ruang antara hukum dan media. Dengan pemahaman yang utuh, mahasiswa tidak akan hanya menjadi konsumen media yang cerdas, tetapi juga pembela nilai keadilan, etika, dan kebebasan berekspresi di era digital. Sepanjang satu semester ke depan, para mahasiswa akan mendalami 6 pokok bahasan utama yang akan membuka wawasan para mahasiswa tentang relasi antara hukum, media, dan masyarakat. Berikut ini adalah 6 materi inti dalam mata kuliah hukum media massa. Pengantar hukum media massa. Kita akan memulai dengan membahas pengertian, sejarah, dan perkembangan hukum media massa, serta mengenali pokok-pokok utama hukum media, termasuk bagaimana hukum ini berperan dalam mengatur hubungan antara negara, media, dan masyarakat. Materi ini menjadi dasar berpikir hukum kita sebelum memasuki regulasi yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua adalah pers dan etika jurnalistik. Di materi ini kita akan mengkaji undang-undang pers, kode etik jurnalistik, serta pedoman media siber yang digunakan dalam praktik media online saat ini. Kita juga akan memahami indeks kebebasan pers serta dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kebebasan pers di Indonesia. Diskusi etika akan menjadi kunci bagaimana jurnalis bekerja secara bertanggung jawab dalam menghadirkan informasi. Lalu yang ketiga adalah penyiaran dan perfilman. Materi ketiga membawakan kita pada regulasi penyiaran di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Penyiaran dari masa ke masa, hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS. Kita juga akan membahas Undang-Undang Perfilman yang mengatur konten visual baik di televisi, bioskop, maupun platform streaming digital. Di sini kita akan memahami bagaimana konten audiovisual diatur secara hukum dan etis. Lalu yang keempat adalah perlindungan konsumen. Dalam era digital, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana iklan dan transaksi. Oleh karena itu, kita akan mempelajari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk memahami hak-hak konsumen atas informasi dan bagaimana media bertanggung jawab atas iklan dan promosi yang ditayangkan. Lalu yang kelima adalah informasi digital dan hukum internet. Materi ini mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kita juga akan membahas cara mengenali hoax dan disinformasi, serta upaya hukum yang bisa diambil untuk menanggulanginya. Materi ini sangat relevan dalam dunia media sosial dan platform digital yang semakin kompleks dan tidak terbatas. Lalu yang terakhir adalah analisis studi kasus hukum media massa. Di tahap ini, kita akan menerapkan semua teori dan regulasi yang sudah kita pelajari untuk menganalisis kasus nyata, baik itu sengketa pers, pelanggaran penyiaran, hoax politik, atau penyalahgunaan data pribadi. Semua akan kita bahas secara kritis dan sistematis. 6 materi ini akan menjadi peta jalan dalam menjelajahi dunia hukum media, baik sebagai teori, kebijakan, maupun praktik sosial. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap etika, hak publik, dan kepentingan demokrasi di ruang media. Untuk sistem pembelajaran, perkuliahan ini akan menggunakan secara tatap muka. Kemudian, para mahasiswa juga akan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkaya diskusi dan kolaborasi. Mahasiswa akan diajak berdiskusi secara aktif, menyampaikan pendapat, dan menganalisis berbagai kasus nyata dari praktik media di Indonesia maupun luar negeri. Kemudian, untuk metode pembelajaran, mencakup kuliah klasikal untuk pemahaman teori, studi kasus untuk membiasakan analisis hukum dalam praktik, serta presentasi kelompok untuk membangun argumentasi dan kerja tim. Kemudian, untuk interaksi bersama dengan mahasiswa, platform yang akan digunakan, yang telah digunakan kepada mahasiswa, antara lain e-learning ilmu, WhatsApp Group, Google Classroom, dan Google Drive. Assessment atau penilaian dalam kelas ini, mata kuliah hukum media massa, tersusun dari 4 poin. Yang pertama adalah presensi dan keaktifan di kelas, sejumlah 10%, tugas mingguan dan presentasi sejumlah 20%, evaluasi tengah semester sejumlah 30%, dan evaluasi akhir semester sejumlah 30%. Demikian penjelasan untuk perkuliahan hukum media massa. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan
contoh pembelajaran perkuliahan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Silahkan untuk dapat dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehat? Happy? Hungry? Sleepy? Setengah-setengah. Oke, jadi nanti habis ini kita akan mempelajari materi seperti yang akan ada di depan agar semakin tidak sleepy gitu ya, atau semakin sleepy apa enggak gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah Hukum Media Massa. Yang sebelumnya pertemuan pertama berarti mengenai introduction atau pengenalan awal. Nah, materi kedua ini kita akan belajar mengenai internet dan perlindungannya, internet and protection. Tidak lama tapi juga tidak baru kalau kita ngomongin tentang internet. Jadi mengenai undang-undang ITE dan undang-undang PDP. Adakah yang tahu ITE itu kepanjangan dari apa, teman-teman? Masih ingat? I ialah informasi dan transaksi elektronik. Informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan kalau undang-undang PDP ada yang tahu nggak? Kalau ini yang baru sih, dia tahun 2022. Perlindungan data pribadi. Dia mengenai perlindungan data pribadi. Tapi mungkin untuk hari ini kita akan fokus pada undang-undang ITE yang terlebih dahulu. PDP sangat singkat. Nah, di bawah ini data is the new mining. Data is the new mining. Teman-teman tahu nggak apa itu mining? Pertambangan ya. Dari pertambangan. Kenapa di sini dibilangnya data is the new mining? Karena sekarang itu yang berharga sudah ternyata ada lagi yang lebih berharga dibandingkan emas, berlian. Ya dia tetap berharga sih. Teman-teman kalau dikasih emas 1 gram ya mau. Saya juga mau gitu kan. Tapi ketika dibilang data is the new mining, bahwa ternyata data itu dia sudah sangat berharga sekali. Dia memiliki nilai tidak hanya bernilai rupiah, tetapi dia memiliki banyak sekali value ketika dia dipegang oleh orang-orang yang paham betul data itu dipergunakan untuk apa. Dan saya kira teman-teman tahu banget data itu sekarang sepenting apa dan dalam tanda kutip se-overload apa gitu ya, data yang kita pegang. Oke, jadi data is the new mining. Kita semua pada pemahaman yang sama bahwa data itu sesuatu yang mahal, berharga, dan jangan mudah diperjualbelikan karena dia sangat berharga, gitu ya. Yang akan kita pelajari adalah Undang-Undang ITE nomor 11, urutannya nomor 11 tahun 2008. Isinya apa sih? Diawali gitu ya. Jadi internet muncul pada tahun 2000-an, 2008 masuk 2000-an. Munculnya interaksi digital yang kompleks seperti email, forum, e-commerce, pelayanan publik secara digital dan media sosial. Pada tahun 2008 itu sebenarnya diawali pada masa pemerintahnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Teman-teman sudah lahir belum SBY? Sudah. Kalian lahir tahun berapa? 2003. 2003 presidennya siapa? SBY ya, benar ya, SBY 2 kali periode. Bela siapa ya? Lupa. Ya, Pak SBY. Nah, ciri khas dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono adalah pada masa itu melakukan transisi. Jadi awal ketika kita semua pelayan publik itu serba manual, nah itu ditransisikan menjadi serba digital. Sekarang serba digital itu tidak bisa dilakukan hanya dengan 1-2 bulan ataupun 1-2 tahun. Ini adalah pembiasaan yang bertahun-tahun. Nggak bisa cukup dengan satu masa periode kepresidenan. Nah itu diawali pada masanya Pak SBY. Jadi pada awalnya Pak SBY itu banyak sekali yang istilah digitalisasi, transisi digital, peralihan digital, di mana orang-orang pelayanan. Kalian ngerasain nggak dari masa ke masa ngurusin KTP, SIM, paspor, mungkin teman-teman yang bentar lagi mau keluar negeri gitu kan, amin, mau S2 atau mau kerja dan lain sebagainya, yang kalian terbiasa ngurus sendiri,
perubahan digitalnya itu semakin mudah. Nah itu dimulai dari adanya kebijakan ini teman-teman. Jadi era digitalisasi. Jadi pengenalan untuk pelayanan publik di sektor manapun untuk mengenalkan komputer minimal dan digital, data digital. Nah kenapa sih kok harus dilakukan digitalisasi? Pada masa PSBY ini lahir sebagai upaya penyesuaian zaman jelas, dan 2008 pun sebenarnya sudah dibilang cukup tertinggal untuk melakukan digitalisasi, tapi better late than never ya. Oke. Banyaknya tindak kejahatan digital seperti peretasan, penipuan online, penyebaran konten ilegal dan pencemaran nama baik. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada peretasan, penipuan online, penyebaran konten ilegal dan pencemaran nama baik. Undang-undang ini diterbitkan dalam rangka untuk mengatasi 4 permasalahan tersebut. Salah 4-nya gitu ya. Artinya ketika ada permasalahan ini sebelum tahun 2008, ternyata memang belum ada undang-undang yang lebih spesifik mengatasi itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya pada akhirnya merujuk pada undang-undang yang lebih umum, yaitu KUHP. Kalau dengan adanya undang-undang ini akhirnya ada perbincangan yang spesifik, ada bahasan yang lebih jelas kita mengarah kemana. Oke, jadi ini tonggak utama gitu ya untuk terkait digitalisasi informasi dan transaksi elektronik. Membahas apa saja sih di dalamnya? Nah, ini ada 9, tapi mungkin nggak akan saya bahas satu persatu. Yang paling penting adalah nomor 1, teman-teman. Jadi apa saja yang diatur? Jadi ini saya ringkas isi dari Undang-Undang ITE tahun 2008. Yang pertama, informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah. Di mana mungkin kalau sekarang itu nggak kerasa ya, teman-teman. Kalau kalian ada yang pernah naik kereta nggak pernah. Itu saya bikin pesawat sih bu, nggak biasa naik kereta. Paling simpel dan paling gampang ketika teman-teman naik kereta atau naik pesawat. Sekarang kalian nggak perlu apa? Nggak perlu nyetak tiket. Dulu kan transisinya harus cetak tiket. Terus awalnya harus cetak tiket. Terus transisinya harus cetak tiket dari barcode yang sebenarnya kita sudah punya dari aplikasi. Hingga akhirnya sekarang kita full, kita nggak perlu cetak. Kita cukup perlu pakai HP. Yang paling susah kalau HP-nya sudah lowbat, mati, nggak bisa ngecas, itu nggak mungkin, nggak ada jalan keluar kalau itu ya. Dimana kalian yang penting dari HP itu sudah diakui. Sekarang itu nampaknya biasa. Dulu belum ada trust ke situ. Kenapa? Ya karena belum ada undang-undang ini, teman-teman. Undang-undang ini nampaknya hanya di atas kertas, tetapi ini menjadi kesepakatan satu Indonesia bahwasanya sebuah aplikasi yang dia telah diakui oleh oleh pemerintahan tersebut, ya maka dia dianggap menjadi dokumen yang sah. Artinya ketika teman-teman melakukan pembayaran di Traveloka, kalian sudah memiliki bukti cek pembayaran, booking ID-nya, ya sudah, berarti bisa dipercaya. Kayak gitu kan, dasarnya seperti itu. Itu satu, dan seterusnya ini akan mengikuti. Yang intinya adalah kesepakatan bersama bahwa digital itu diakui. Selama alat digital itu dia memang sah. Sama halnya dengan materai. Siapa sih yang bakal kebayang tanda tangan basah? Ya nggak sih, tanda tangan basah, materai. Sudah pernah merasakan materai belum? Sudah. Kartu keluarga, nanti jangan kalian nggak tahu. Sudahkah kalian mengecek kartu keluarga kalian? Oh salah. Teman-teman punya kartu keluarga nggak? Punya. Alhamdulillah. Ada, itu kemungkinan besar 99% tanda tangannya sudah barcode. Iya benar ya. Kalau sudah update ya, itu sudah barcode. Itu beda banget dengan yang dulu bertanda tangan. Artinya ketika barcode itu sentral data itu sudah utama, yaitu sudah menunjukkan sekali. Oke, ini kita next saja. Nah, ada yang menarik teman-teman dari Undang-Undang 2008. Jadi kita nggak akan mengkaji semuanya, tapi mengkaji satu hal yang agaknya menjadi flow, jadi menjadi celah dari Undang-Undang ini. Tahun 2008. Jadi dia lahir 21 April tahun 2008. Boleh dibaca siapa ya? Diki? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebenarnya Marisa.
banyak mengalami kritik karena pasal multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik. Oke, terima kasih. Jadi pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik. Jadi ini keywordnya ya. Nah, jadi teman-teman, Undang-Undang ITE ini kan dia tahun 2008. Dia sudah mengalami pembaruan selama 3 kali. Artinya dia mengalami regenerasi 3 kali juga. Apa yang berubah terkait ini tadi ya, terkait penghinaan atau pencemaran nama baik? Yang pertama, jadi yang awal banget 2008 ketentuannya mengatur distribusi atau transmisi informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi ketika kita melakukan transmisi informasi dalam konteks apapun, pokoknya judulnya transmisi informasi, kita nggak ngomongin media sosial apa Bu, langsung apa? Ya pokoknya transmisi informasi di sini ya, memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, maka dia masuk ke dalam pasal ini. Sanksinya apa? Penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Oke. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, lahirlah pembaruan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi dia mengalami pembaruan khusus untuk pasal ini, menambahkan bahwa delik ini merupakan delik aduan. Artinya hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban. Nah, kenapa ada frasa ini, teman-teman? Jadi contohnya adalah misalnya Mahisa ini orang yang dijelek-jelekkan sama Diki. Diki ini nggak suka banget sama Mahisa misalnya, gitu ya. Misalnya dijelek-jelekin gitu kan di dalam sebuah media sosial. Jadi si Diki ini entah mention atau pokoknya ngejelekin Mahisa. Mahisa jelek banget, nggak suka, pokoknya nggak suka, sebel banget misalnya gitu kan. Nah, Khalifah dia nggak ada kaitannya dengan circle mereka. Pada pasal 2008, Mahisa ini boleh mengadukan Diki atas pencemaran nama baik. Padahal Mahisanya nggak ada masalah, Dikinya nggak ada masalah. Nangkep ya problemnya. Akhirnya siapapun merasa bisa menjerat pencemaran nama baik, siapapun pada tahun 2008 gitu. Nah, akhirnya 2016 kan dibuatlah delik aduan. Jadi kalau yang melapor itu bukan bukan Mahisa, ya tidak akan dijadikan kasus masalah, tidak akan diproses hukumnya, gitu ya teman-teman. Dan itu sanksinya pun diturunkan, penjara hingga 4 tahun dan atau denda hingga 750 juta. Murah ya? Makin turun, tidak murah, tapi sebenarnya dia di bawah dari 1 miliar. Artinya memang sangat memberatkan sekali untuk sebuah kasus pencemaran nama baik. Akhirnya pembaruan lagi teman-teman. Jadi setelah diperbarui, apakah menjadi lebih baik kondisinya? Enggak juga. Jadi kita perlu sadar betul bahwa undang-undang diciptakan pada dasarnya untuk memudahkan kita sebagai masyarakat kecil. Ketika disulitkan ya harus diperbaiki lagi. Jangan lupa ya prinsipnya undang-undang seperti itu. Oke. Masuklah kita di Undang-Undang Nomor 1 2024. Artinya pembaruan ini lahir dia sebagai anak pertama di tahun 2024. Pasal ini dihapus dari Undang-Undang ITE dan diatur kembali dalam KUHP nasional. Jadi pidana nasional yang baru. Artinya terkait kasus pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE ini sudah tidak mengatasi. Terlalu kompleks, terlalu banyak multitafsir, akhirnya sudah dikembalikan ke undang-undang pidana yang lebih besar dan yang terbaru. Akhirnya tidak lagi diatur ya, tidak ada sanksi di dalam undang-undang ITE. Adakah yang tahu siapakah dia? Tetangga? Enggak. Oh, enggak tahu. Berita biasa. Tahu biasa dari mana? Lagi nonton berita. Tapi teman-teman tahu nggak kasusnya apa? Oke, jadi pada kala itu ketika teman-teman masih kelas 1 SD, di saat mungkin kehidupan kalian masih sedang baik-baik saja, betul? Indah bukan kehidupan kelas 1 SD ya? Pada kala itu teman-teman di saat kehidupan kalian sangat indah,
ternyata di sebuah lokasi di Jakarta, di Rumah Sakit Omni Internasional, ada seorang pasien bernama Prita Mulyasari pada tahun 2009. Jadi Ibu Prita Mulyasari ini, dia sebagai pasien, dia seperti layaknya orang yang sakit dan dia ke rumah sakit, dia minta diperiksa dan dia didiagnosis demam berdarah. Oke, jadi dia didiagnosis mengalami sakit demam berdarah. Nah, selanjutnya, jadi dia mengalami pengobatan demam berdarah. Selanjutnya, waktu demi waktu berjalan, ternyata dia mengalami maldiagnosis. Dia mengalami diagnosis yang salah. Ternyata dia sebenarnya adalah MAUS. Jadi Prita ini dia menyadari bahwa dia mengalami maldiagnosis. Kemudian dia melapor kepada Rumah Sakit Omni Internasional. Dia meminta pertanggungjawaban bahwa dia mengalami kesalahan pelayanan yang seharusnya dia golongan, tapi dia diobati sebagai orang penderita demam berdarah. Nah, seperti itu. Nah, tidak mendapatkan respon yang diharapkan dari Rumah Sakit Omni Internasional. Akhirnya Prita ini kan rakyat biasa ya. Dia tidak mungkin membeli Rumah Sakit Omni untuk melayani dia, karena dia ya rakyat biasa aja gitu. Nah, akhirnya yang dilakukan adalah dia mengadukan itu. Surat ini surat keluhannya dia, surat aduan itu dia kirimkan kepada kolega. Ketika dia tidak mendapatkan respon yang baik, berarti kan dia harus mencari rekan ya untuk berdiskusi, kemudian bagaimana seharusnya untuk mengatasi kondisi seperti saya, kayak gitu. Akhirnya dia mengabarkan itu ke kolega dan sebagainya. Dengan kecepatan internet, ternyata dia file ini tersebar sangat luas, teman-teman. Yang tahu nggak cuma koleganya aja. Akhirnya satu Indonesia tahu bahwa ternyata Omni Internasional mengalami kesalahan diagnosis kepada salah satu pasiennya. Omni Internasional melakukan gugatan pencemaran nama baik kepada Prita Mulyasari sebagai warga sipil, gitu ya. Oke. Jadi ternyata dia dituntut karena melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional, seperti itu. Nah, jadi dia keluar masuk penjara, dia disidang, jadi terkait itu dan muncullah koin Prita Mulyasari. Jadi akhirnya Omni Internasional itu singkat cerita dia tidak hanya berhadapan dengan Prita, tapi dia berhadapan dengan publik. Karena banyak sekali Prita-Prita lainnya. Jadi yang merasa maldiagnosis itu tidak hanya Prita dan tidak hanya Omni, gitu. Jadi koin untuk Prita itu otomatis Prita ini dia mendapat gugatan berapa? Dia tahun 2009, berarti dia gugatan dapat denda berapa? 1 miliar. Jadi dia didenda sebanyak 1 miliar, teman-teman, terkait pencemaran nama baik ke Omni Internasional. Dan akhirnya diistilahkan koin untuk Prita itu menunjukkan bahwa kan koin ya. Kalau koin itu berarti sumbangan maksimal berapa sih? 1.000, 5.000 nggak bisa. Jadi 100, 200, 500 ribu. Artinya yang bisa menyumbang itu ya hanya semua orang bisa menyumbang, semua orang bisa andil dalam protes ini, gitu teman-teman. Sebenarnya di situ akhirnya ada banjir koin, dihitung hasilnya tentu saja lebih dari 1 miliar. Dan akhirnya gugatan itu dilepaskan. Ya tentu saja karena kan berkaitan dengan nama baik. Kalau sampai diterima 1 miliar koin ya harus menjadi nama baik juga ya tantangannya bagi rumah sakit tersebut. Seperti itu. Itu adalah salah satu kasus terkait pencemaran nama baik tahun 2009 yang akhirnya melahirkan sejarah ini, teman-teman, yang tadi kita pelajari seperti itu, gitu ya. Jadi mungkin itu dulu, teman-teman. Terima kasih. Harapannya tidak hanya menjadi materi, tapi juga kita sadar bahwa apa yang ada di media sosial itu ternyata semuanya ada konsekuensinya, tapi kita juga harus bebas, kita harus sadar tentang undang-undang itu sendiri. Oke, terkait penugasan nanti akan saya infokan kembali melalui grup WhatsApp. Terima kasih buat kehadirannya. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.